Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus ditambah goblok-goblok. Demikian masuk ke lisan juga begitu. Itu imannya dulu sebelum lisannya. Ya, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. La yasra qaumin qaum. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencela. Ada orang bilang, oh itu Habib Bahar ceramahnya keras, marah-marah, berapi-api. Saya ceramah begitu, itu bukan gitu, orang ini nggak tahu dalil. Justru makanya saya kan bilang, terserah orang mau bilang apa, terserah, saya nggak peduli. Mereka mau bilang Bahar bin Smith begini, ceramahnya marah-marah, Rasulullah tidak pernah begitu. Kata siapa? Kata siapa Rasulullah tidak pernah begitu? Rasulullah SAW dikatakan, karena idza khataba ihmarrat ainahu. Nabi Muhammad itu kalau lagi khutbah, kalau lagi ceramah, ihmarrat ainahu, merah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, meninggi suara beliau. Wa istadda ghadabuhu, bertambah kemarahan beliau. Hatta ka'annahu kamundiri jaisin, sehingga beliau bagaikan, seakan-akan bagaikan pemberi peringatan perang. Sabbahakum massahakum, pagi ini kalian akan diserang, kita akan diserang. Sore ini kita akan diserang. Mana ada orang memberi peringatan perang? Sore ini kita diserang, pagi ini kita diserang. Ini semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya, karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu, susah mencari kosakata yang kotor. Al-Hasan cucu Nabi tahu? Radhiyallahu ta'ala anhu. Nggak tahu cucu Nabi. Kalau kenal, mungkin nggak kenal, tapi nggak tahu itu, nggak mungkin itu. Cucu Nabi. Al-Hasan dan Al-Husain, pernah dengar ya? Kami di pesantren itu membuka ruang tunggu, ada dua, kanan dan kiri, di pesantren yang sedang kita bangun. Kami berikan namanya dua cucu Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan setiap tempat ada bangunannya, di situ ada edukasinya. Kenapa dinamakan Al-Hasan? Di situ ada sejarahnya, siapa beliau dan sebagainya, dan seterusnya. Al-Hasan itu punya anak. Kalau ingin melihat perilaku yang paling mirip dengan Nabi, itu Al-Hasan. Kalau ingin melihat wajah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, itu Al-Husain. Makanya belajar sejarah bagaimana akhlaknya Al-Hasan ibn Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Belajar sejarah. Itu diantara yang paling dekat dengan Al-Quran, yang lisannya paling lembut. Masya Allah. Jadi sedang jalan dengan anaknya di masa fitnah kubra, itu ada orang caci maki. Dalam satu riwayat, atau kama waqa, Allahu a'lam bissawab, sedang jalan dicaci maki. Begitu dicaci maki, kan ada satu masa fitnah kubra itu, ada fitnah yang sangat besar, sampai orang berani mencaci maki cucunya Nabi SAW. Dan itu terkenal orang soleh. Beliau diam. Anaknya berkata kepada ayahnya, abati lima lam tarud, atau kama qala, ayah, kenapa enggak dijawab? Maksudnya enggak diklarifikasi bahwa enggak benar demikian. Apa jawabnya? Wala adri kaifa arud. Bapak tuh enggak tahu cara jawabnya bagaimana. Sebab nyari kata-kata yang untuk membalas itu enggak menemukan dalam hatinya, dikhawatirkan takut menyakiti orang yang menyakitinya. Itu yang sering saya katakan, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau sama-sama mencela ya sama-sama kotor kan. Nah, beliau itu mencari ke dalam hatinya sampai nggak menemukan kata-kata kotor, atau sekedar untuk mengatakan saya tidak seperti yang Anda sampaikan, karena khawatir kalimat itu justru menyakiti orang yang sedang menyakitinya. Itu Al-Hasan.